satu baris A, B, C, D, ataupun yang lainnya. Jadi disebar. Nah, contoh dari kolom tadi itu kotak 4 kali 4. Sebenarnya, ini hanya, contohnya aja. Jadi semisal kita mau buat 5 kali 5 juga bisa, 3 kali 3 dan yang lainnya juga bisa. Jadi, properti yang kita miliki dari kotak itu setiap perlakuan hanya terjadi 1 kali di setiap baris dan 1 kali di setiap kolom. Jadi bisa dilihat ya, jadi 1 baris itu 1 kali perlakuan dan di kolom juga sama. Nah, untuk model Latin Square-nya itu, bisa dilihat seperti gambar di figur 5. Itu bentuk modelnya di mana I itu 1 sampai T, D juga, dan K, di mana K itu sama dengan jarak dari I ke C. Kemudian, nah ini contoh replikasi dari Latin Square. Misal pengulangan N-nya itu 3. Jadi pengulangannya selama 3 kali replikasi 1, 2, dan 3. Dengan bujur sangkar atau Latin Square-nya itu 4 kali 4. Misalnya kita namain barisnya itu sebagai mesin dan faktor kolomnya itu sebagai operator. Nah, kita akan menghasilkan percobaan dari Latin Square-nya ini sebanyak 3 kali. Jadi pengamatan besarnya atau observasinya itu kan berarti T kuadrat dikalikan N. Nah, kita dapat menggunakan kuadrat yang sama berulang kali dalam setiap ulangan. Ya, contoh replikanya itu seperti ini. Replika 1, replika 2, replika 3. Jadi bisa dilihat perbedaannya di replika 1 seperti ini, replika 2 pokoknya tidak boleh ada, semisal A-nya sudah di kolom pertama baris pertama, di sini juga kita pindah dari kolom kedua baris pertama. Di sini jadi kolom ketiga baris pertama dan juga seterusnya. Nah, di kasus semisal nih kita punya kasus memiliki level baris dan kolom yang sama. Sebagai contoh, kita dapat melakukan percobaan dari Latin Square ini atau kita percobaannya di pabrik yang sama dengan menggunakan mesin yang sama dan operator yang sama. Nah, replikasi pertama semisal terjadi di minggu pertama. Terus replikasi kedua itu akan terjadi di minggu kedua dan replikasi ketiga akan terjadi di minggu ketiga. Nah, untuk model kasusnya ini tadi kan tidak ada muncul H ya. Jadi H ini di mana banyaknya replikasi. Semisal 3 berarti hanya 1, 2, dan 3. Dalam bujur sangkar Latin ini atau Latin Square itu galatnya itu merupakan kombinasi dari interaksi yang mungkin ada atau galat percobaannya. Nah, untuk coba kita lihat tabel analisis variansinya, kayak tabelnya ada di bawah. Nah, tabel ini contoh dari tabel analisis dari variansinya. Replikanya tadi kan per minggu. Terus row-nya barisnya itu kan tadi mengenai mesinnya, terus kolom itu terhadap operator, dan ini treatment-nya itu protokolnya. Nah, error ini galat percobaannya seperti ini. Terus kemudian ini ada contoh kasus nyata yang tertuang dalam jurnal. Jadi saya mengambil jurnal, mereview jurnal yang berjudul Using a Latin Square Design to Determine the Most Effective Mathematics Teaching Method. Jadi ini dengan menggunakan Latin Square Design itu mencari tahu mana sih kayak metode pembelajaran dari guru terhadap matematika yang paling efektif. Nah, di sini menentukan metode pengajarannya yang paling efektif itu kita milih ada 4 metode pengajaran, yaitu langsung,
inquiry, kooperatif, dan penemuan terbimbing. Nah, penelitian ini kan menggunakan Latin Square tadi dengan ukuran bujur sangkarnya 4x4, menggunakan 4 kelas juga, 4 guru, dan 4 metode pengajaran tadi. Nah, siswanya ada 40, itu ada di sekolah menengah pertama, dan ini saya ambil jurnalnya itu dari Ghana. Nah, untuk lebih lanjutnya jurnalnya seperti ini. Nah, untuk modelnya kan Latin Square-nya seperti ini sama yang tadi. Terus I-nya sampai 4. D-nya juga sampai 4. K-nya sampai 4. Nah, partisipasinya tadi kan 40 siswa, di mana 20 itu laki-laki, 20 perempuan. Dan gurunya juga 4 kan, gurunya itu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, ini kelasnya, kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, kelas 4. Jadi ada 3 treatment atau 3 protokol. Terus, nah ini tabel comparison testnya untuk guru pertama, guru kedua. Nah, ini hasilnya seperti ini. Terhadap guru kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini untuk hasil tabel one way ANOVA-nya dari teaching method. SS-nya 69 dengan DF3, hasil MS-nya 232,33 dan seterusnya. Nah, jadi dihasilkan bahwa hasil dari analisis variansnya tadi itu mengindikasikan tidak ada perbedaan yang signifikan antara keempat metode. Gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Oke. Masih. Izin close. Dan mana jangan dulu, lihat papernya. Saya ingin lihat papernya. Tadi kayaknya, jadi papernya tolong dicermati ya. Pertama, kalau Anda kan apa namanya besok magister matematik minat statistik, jadi bertanggung jawab terhadap apa. Nah, kira-kira penulisnya ini orang statistik atau bukan? Coba perhatikan ini, naik ke atas itu. Coba nah, saya ingin lihat. Pokoknya tolong kalau pas mereview jurnal itu penulisnya siapa, kira-kira bidangnya apa, apakah dia kategori pemakai apa, pemilik metodenya. Kalau kayak seperti Anda, kita semua kan seolah yang pemilik metode. Maka kita kalau mau pakai, terserah mau dipakai untuk apa gitu. Tapi kalau orang pertanian, maka dia pemakai statistik karena dia kan sudah ingin kayak Kemen Peternakan. Nah, ini mungkinan dia orang pendidikan apa bukan. Nah, ini Charles K. Asuah ini nggak ada informasinya. Bagaimana cara mencari informasi orang? Namanya ketika di googling, mesti akan dapat kadang ke webnya atau apa itu. Di Google. Nanti supaya kita dapat gambaran, ya di Google di googling biasa aja nama orang kadang kalau pas ini Center for Dramatic Education kan, ya benar kan dia, kan berarti dia seorang apa? Jadi dia adalah bidangnya pendidikan, ya kan? Jadi dosen di pendidikan matematik, bukan beda dengan pendidikan matematik dengan matematik kan beda kan? Karena kalau pendidikan matematik adalah how to teach-nya, kalau orang matematik adalah lebih ke ilmuannya kan. Nah kan ngajarnya biasanya nggak sebagus yang dari pendidikan, jadinya misalnya kan kayak gitu. Karena kita lebih fokus ke, nah inilah tadi, makanya kalau kita ketemu itu, pertama, apakah dia benar sudah disiplin menggunakan Latin Square Design? Pertama kita kritisinya itu. Apa coba di sini yang Anda mungkin lihat, mungkin dari pada saat pemilihan itu, desainnya, bahwa dia perlu digunakan sebagai, kenapa harus membutuhkan sampai bloknya 2 kan itu kalau Latin Square. Sebenarnya yang ingin diteliti cuma apa sih ini? Metode mengajar kan? Ya, metode mengajarnya. Ya bisa aja nggak usah pakai blocking kan?
Ya, jalanin itu misalkan. Nah, terus dipakai blok cukup satu aja kan juga bisa kan? Nah, ini bloknya sampai 2 juga boleh. Kita masih replikasi. Hasilnya apa tadi? Nggak ada yang signifikan kelihatannya ya. Iya ya. Wah, Nah, itu dari yang 4 pengajaran itu, Pak. artinya kesimpulannya apa? Metode mengajarnya kayaknya nggak ada yang berbeda gitu ya. Nggak ada yang berbeda. Jadi artinya kan mirip seperti yang kemarin apa yang peternakan apa ya yang juga gitu kan sudah Iya, melakukan. Jadi artinya mungkin bisa juga tanpa refleksi tanpa blocking aja mungkin sudah atau udah bisa. di situ penerapannya yang kemungkinan bisa juga nah nggak tahu dia ngesain ininya karena untuk di pendidikan kan terus aplikasinya berarti banyaknya siswa kan itu yang kayak jadi objeknya. Nah harusnya dia Iya. kan pada saat mengesain itu juga mereplikasinya kan karena di sini nanti supaya bagaimana saya akan dapat blok satu apa blok yang apa nanti gurunya guru mana tadi coba lihat yang ininya yang apa skema ininya apa rancangannya yang rancangannya tadi yang gambar ininya apa. Nah jadi misalnya ini guru satu murid itu akan dapat guru satu bahwa di kelas satu itu kok akan dapat A. Nah ini apa yang 39 banyaknya siswa kelihatannya ya benar ya itu ya iya Enggak sih, Pak. Kalau siswanya apa hanya ini 40. 40. Nah 39 berarti apanya ini. Kayaknya itu udah hasil apa? Nah metode diukurnya pakai apa lah makanya ini tadi maka pada saat kita mengkritisi suatu paper jurnal sebenarnya ngenali itu. Nah inilah makanya yang apa saya coba cegatnya di sini karena pada saat sudah jadi tesis pun kadang studi kasusnya dianggap hanya tempelan itu tempelan jadi nggak memahami benar. Nah ini yang saya khawatirkan kan jadi kita seperti nah ini maka harapannya kalau orang memang mau riset di sini yo paham tentang apa aja sih di sini maka tadi saya pada 39 langsung saya tebak itu oh enggak gitu berarti apa di sini 39 ini 41 5361 itu. Hasil dari ini replikasinya, Pak. Mungkin itu udah hasil bukan bukan siswanya sih, Pak, pastinya. Nah, Bukan makanya jumlah siswanya. ini bacalah yang cermat. Wong sekarang kan zamannya gampang kan bahasa Inggris males, tinggal di copy pakai Google Translator. Maka tadi kan saya barusan online juga dengan yang mulai sedikit ada lah yang jadi dia langsung kiri pakai bahasa Inggris, yang kanan langsung bahasa Indonesia biar cepet kata. Karena dia merasa punya kesulitan dengan bahasa. Ya nggak masalah saya bilang. Daripada kita nggak menangkap apa yang kita baca kan malah rugi gitu. Nah satu itu ini makanya nanti tolong disamarkan dengan baik ya untuk yang tugas berikutnya kan mesti ada lagi kan masih. Nah satu jadi mestinya logikanya ini saya kan nggak baca secara detail. Kalau ada metode mengajar, ada gurunya, ada kelasnya, maka kemungkinan di sini adalah mesti diuji kan, ngajar apa, materinya apa, terus nah padahal materi juga bisa berpengaruh terhadap apa. Nah, materi apa terus dites mestinya. Ini kayaknya nilainya mestinya. Kalau benar apa enggak nanti Anda coba cek. Kan saya nggak baca. Tapi dilihat sekilas di sini kan padahal yang ingin dicari kan metode mengajarnya kan ABCD itu kan. Nah, Ya. juga ini faktor gendernya kira-kira apakah juga tapi dia yang menganggap bahwa akan mengganggu adalah faktor gurunya memang iya kadang ya materinya sama, harusnya materinya kan sama, gurunya berbeda bisa aja hasilnya berbeda kan. Terus kelasnya itu kelas 1, 2, 3 atau kelas hanya kelas paralel itu maksudnya jadi levelnya sama. Jelas nggak di sini? Levelnya sama, Pak. Jadi maksudnya sama-sama kelas 1, sama-sama kelas 2 tapi ada 4 kelas itu kan. Kalau iya benar kayak gitu, jadi apa yang dia tadi karena terus di situ adalah ABCD itu yang treatmentnya itu. Karena hasilnya kesimpulannya bahwa dia adalah akhirnya nggak signifikan ya perbedaan metode mengajarnya ya. Iya, tidak ada Nah, perbedaan, nanti Pak. yang penting kalau itu dibikin summary-nya ya. Terus setelah itu adalah diceknya apa kalau asumsi Bu Zakar Lantin ini untuk analisisnya? Asumsinya apa? Asumsinya. Coba lihat
tabel ANAVA-nya itu pakai asumsi apa kalau tabel ANAVA tadi yang ujinya? Yang uji tadi, yang hasilnya ANOVA, sudah Pak. mulai gimana? Ini one way ANOVA. Ya ini asumsinya apa itu? Ada F, Ada terus F, ada apa? ya. Nah itu berarti asumsinya apa tuh supaya bisa F gitu. Nah di sini ada tuki segala ini apa? Asumsi apa supaya kita bisa pakai F? Nah, berarti sudah lupa kan? Nah, itu tolong diperhatikan ya ke ininya nanti mungkin pada saat di setiap model mesti ada asumsi-asumsi yang disebut di sini makanya di teorinya mungkin ada coba naik tadi saya lihat ada modelnya itu. Coba lihat Iya, di ke modelnya ada. atas itu. Saya lihat ada tadi dia malah nuliskan modelnya itu. Iya, mathematically the model for the Latin Bukan square. bukan nah ini yang ini kan ada epsilon itu dia nyebut nggak asumsinya distribusinya apa itu. Nggak lengkap kan itu. Nggak Coba lengkap. lihat di buku. Sekarang lihat di bukunya. Ada nggak ngatakan apa di bukunya waktu nyebut Y sama dengan mu rho delta. Kalau di bukunya apa dia nyebutnya? Di buku yang kita pakai itu. Parameter. Waduh, ini asumsi. Yang lainnya bisa bantu nggak? Asumsi apa sih pada saat kita pertama mulai bikin rancangan aja sudah bikin asumsi kan mesti itu. Errornya apa? Errornya? Izin Pak, errornya harus Iya. normal. Nah, ya Normalitas. itulah. Jadi ada di situ. Nah, kemungkinan di sini apakah dia bisa juga mungkin ada yang dilanggar itu. Mungkin blownya enggak. Saya makanya enggak tahu ini kan punyanya dia kan kita enggak. Tapi kan kita bisa ngecek. Jadi di setiap model dia cerita pertama tentang normal kan itu. Karena supaya kita bisa pakai apa? F-nya kan itu. Nah, solusinya dari ada uji F, berarti karena uji F kan F dibangun dari C square dibagi C square itu di statmatnya diingat lagi ya. Orang untuk yang pas seperti ini kita supaya kerasa bahwa kita orang statistik, maksudnya orangnya belajar. Kalau ini pengguna statistik memang sering kayak gitu, makanya kenapa saya tugasnya kontekstualnya ke para pengguna karena kalau ini saya minta Anda melakukan eksperimen desain terlalu repot. Ganti-ganti desain gimana kalau melanjut yang kemarin mau dilanjut ya gimana mau melanjut akan ganti desain terus kita. Nanti Anda harus eksperimen lagi terlalu mahal, lebih baik apa? Ngelihat punya orang, kita kritisi dia sudah menggunakan dengan baik enggak. Nah, karena apa? Kalau orang riset memang mungkin bisa juga setelah semua terpenuhi memang benar dia memang enggak signifikan memang. Jadi artinya kan kayak enggak ada gunanya kan riset capek-capek kayak gini kan orang bikin hipotesis kan kalau bisa arahnya apa mesti keinginannya metode mengajarnya ada perbedaan loh ya saya pun ini mengubah politik kan saya mengubah metode saya mulai menggunakan yang ini overlap sama terus kencang saya tambah ada tugas kontekstual itu juga mungkin baru mulai tahun kemana Pak ya karena saya memandang pada saat sudah sampai ke level tugas akhirnya itu kendalanya mereka betul-betul data hanya kayak jadikan korban tak berdosa dan tanpa nggak dipahami dengan ini tadi malah barusan saya juga ya ingin ngurusi suhu ngomong suhu Jogja setelah saya tanya lebih jauh enggak Pak saya ngambil cuma di Sleman kalau Sleman ya suhu di Sleman terus suhunya kan ngambil datanya di mana padahal di HP kita tiap hari kita dapat data suhu kan itu di HP langsung ada tahu nggak di HP ada sekarang suhu berapa di tempat Anda? Mungkin sama nggak kira-kira dengan yang, nah itu contoh, dia ngambil data dari mana, padahal data bertebaran yang tentang suhu, temperatur hari ini itu. Di masing-masing HP kayaknya ada. Mungkin coba saya ingin tes ini di beda wilayah yang ini hanya untuk contoh kalau kita mau melihat bahwa sebenarnya mau juga bisa, tapi ini misalnya kita ingin lihat apakah suhu ada berbeda nggak antar
ini kita wilayah di ini sudah pada dapat belum itu? Sudah Pak, 31 derajat Pak. Nah, di yang lainnya sama nggak 31? Sama semua nggak 31? Tempat saya 34 Pak. Nah, mau lebih panas lagi. Yang lagi lain lagi? Tempat saya 32 Pak. Nah, berarti artinya kan secara itu mungkin kita sudah mulai menduga kayaknya aspek wilayah itu ada pengaruh dampaknya. Kita ingin misalnya meneliti seperti itu kan bisa saja cukup satu faktor, tapi kira-kira yang pengaruh suhu apa aja sih? Nah, itu yang nanti bisa dijadikan sebagai blok misalnya kayak gitu. Apa aja sih yang kondisi yang ininya? Nah, inilah yang tadi untuk pendidikan sebenarnya ini kalau eksperimennya benar-benar disiplin, mungkin akan hasilnya bisa juga ada yang sebenarnya hanya untuk apa kayak biar di jurnal kelihatan keren judulnya pakai itu kan, tapi sebenarnya mungkin nggak tahu dilaksanakan benar memang kan. Terus Anda juga nggak ngecek ini akhirnya benar nggak itu asumsi bahwa dia normalnya? Nggak ada Pak normalnya, hanya F. Anda ngecek nggak? Belum Pak. Nah, Anda ngitung nggak ini? Datanya dia Anda analisis. Datanya ada kan ini kan datanya ada ya? Iya kan itu? Enggak. Dia hanya menyebutkan berapa jumlah siswanya aja Pak. Terus Latin square-nya seperti itu. Mungkin datanya dari ini. Ya ini datanya kan. Kalau suatu end observation, ini hasilnya kan itu. 3946 itu makanya tadi saya tanya, Anda sebenarnya bisa ngolah ini kan. Jadi nanti ya tadi ya sih Pak benar. Iya kan? Saya juga awalnya bingung ini 39 apa datanya itu gitu. Berarti kan Anda justru maunya saya gini, daripada saya tugasi Anda bikin eksperimen desain seperti yang mungkin sebelum UTS kemarin kan. Anda diminta itu, kalau akhirnya saya milih memutuskan mengubah beda kan, ya beda kan. Karena saya inginkan supaya Anda bagaimana. Kalau melakukan itu, mungkin Anda berat, harus satu gasi lagi, sekarang Latin Square ini Anda terapin itu. Anda kan harus melakukan eksperimen lagi. Tapi kalau ini ada cukup orang yang melakukan eksperimen, kita kritisi gitu. Nah, Anda berarti yang ngolah, tetap ini kan dapat hasilnya kan ini. Nanti dapat apa tadi? Yang ini macam-macam ini F-nya 37,5 bener enggak? Terus ininya semua ukuran-ukuran itu kan keluar ini. Nah, Anda bisa ngecek pakai collab-nya kan? Nah, terus dilanjut malah ini multiple comparison. Padahal tadi katanya Anda katakan enggak signifikan. Kalau enggak signifikan ngapain dilanjut itu? Berarti kan nol diterima. Nah, Anda tinggal nata aja sebenarnya itu. Iya sih Pak. Di overleaf-nya itu. Ya nanti untuk tugas yang berikutnya ya. Ya. Agak justru ini daripada saya nugasinya Anda bikin eksperimen itu loh. Rasanya kok berat karena kita akan menguasai banyak desain, akan belajar banyak desain itu. Maka berarti harus berganti-ganti eksperimen terus kan. Iya betul Pak. Malah kontraproduktif. Terus makanya saya ubah pendekatannya dengan cara kita lebih baik mengkritisi suatu orang yang melakukan sesuatu dan belajar dari situ. Belajar bukan artian kita niru, tapi mengkritisi dia letak salahnya di mana kalau ada salah. Terus letak kenapa dia apakah sudah disiplin gunakan ininya. Nah, ngkritisi itu jadi di overlay-nya cukup dibikin. Jadi summary-nya apa sih? Desain kayak gini. Oke, dia melakukan langkah pertamanya sudah benar enggak? Duanya, terus dia terus hipotesisnya apa aja. Kan ikuti yang di buku lah. Mungkin nanti yang setelah ini saya coba. Mungkin satu, nanti setelah itu saya akan tambah materi dulu ini. Tapi sambil nanti coba moga-moga yang, kan saya juga langsung dari buku, nanti ada contoh soal di buku. Nanti kerjakan yang di buku dulu. Itulah kenapa saya sekarang modelnya gitu, gara-garanya ya tadi. Kadang buku ternyata pada nggak dibaca. Ya akhirnya kita sekarang istilahnya kayak apa ya kalau namanya apa itu kalau di orang yang baca bareng-bareng itu. Dan terus kita ini kan bareng-bareng itu. Mungkin kalau saya nggak tahu tradisi di ini konteksnya mungkin yang di Islam ya, saya karena baca Al-Quran bareng-bareng itu kalau pas itu. Nah, teman saya nggak sampai terus memahami artinya, jadi oke, baca bareng-bareng dapat pahala, tapi manfaat dari itu enggak, karena enggak sampai ke diskusi pengetahuan dapat apa kita baca itu misalnya. Karena
supaya nggak berdebat, yang penting gantian baca itu toh. Saya dapat kirim semua yang datang itu. Nah ini sebenarnya sama, saya minta Anda kan sebenarnya melakukan itu kan. Nanti contoh ini siapa yang ngerjakan, contoh ini siapa yang ngerjakan. Tapi nanti saling dipertukarkan. Nah diskusinya misalnya di sini nanti. Tapi kalau cuma yang dari buku, oke sudah dapat. Nah kita coba lihat para pemakai. Karena kalau Anda malah bikin, saya nggak akan, kayaknya terlalu berat. Nah saya ganti itu ya. Dan nanti untuk ke tugas berikutnya tolong di ini ya. Dan Anda ikut mengolahnya ini. Jadi Anda nanti punya kemampuan paham desainnya. Setelah didesain, Anda kan mulai mendapatkan datanya. Datanya kan ya manut yang ini kan, dia dapatnya anggap aja dia terus setelah itu kita running. Nanti dapat dia hasil apa di sini, kita telusuri dia pakai apa ini. Dia nyebut nggak pakai Colab atau pakai Python atau pakai R, enggak kan di sini? Nyebut nggak dia pakai apa untuk analisisnya? Ada nyebut SPSS, dah gitu kan. Biasanya mereka pakai paket-paket kalau yang ini SPSS, dan kita mungkin ada SAS, ada. Nah, Anda nanti dicobalah pakai yang Colab-nya itu betul. Nah, itu. Ya oke ya, saya kira komentar saya itu aja, cukup satu aja hari ini. Terus jadi nanti untuk yang minggu depan semakin baik karena nanti ujiannya bisa juga seperti itu. Nanti hanya saya kasih tantangan untuk Anda yang mengkritisi itu kira-kira ya kan saya lebih dari karena kalau tugas sama take home take home ya kalau senangnya kan. Kalau saya lebih Anda saya beri waktu 2 jam, Anda bisa berbuat apa selama 2 jam. Saya ingin tahu setelah 24 jam itu namanya jadi tugas kan. Ada perubahan signifikan enggak? Kalau enggak, berarti soalnya susah banget kan. Tapi kalau setelah itu jadi bagus banget atau malah sama-sama bagusnya, berarti soalnya terlalu mudah kan, gampangannya gitu. 2 jam sama 24 jam sama-sama nilainya. Tapi kalau 2 jam nilainya 24 jam nilainya jadi beda jauh, lebih baik. Berarti memang itu terlalu sulit untuk dapat 2 jam. Karena open book, karena daripada tadi katanya ngomong lupa-lupa. Saya bilang, Anda boleh saya bilang itu. Tapi saya lupa naruhnya di mana buku. Bahwa hard copy-nya enggak. Digitalnya di Google Drive, tapi saya mau nyari lama lah. Itu berarti kan makanya kemarin saya minta Haref kan itu. Iya, Pak. Haref, diklik langsung masuk sana gitu kan. Itu dan responnya uang ini ujiannya ujian terus. Pada bilang, kan kalau ujian-ujian kayak apa, kan Anda boleh buka buku kan. Jadi kan kalau kelamaan, ujinya mesti nggak sabar kan. Nyari dulu, masih lupa halamannya di mana, kadang bisa aja kita nyebut halaman berapa. Ya oke lah, nanti ini untuk yang minggu depan moga-moga bisa lebih ini lagi. Nah hari ini kita akan nambah materinya apa ini? Kalau kemarin kan masih 1 faktor, tapi ditambahi blok. Nah yang minggu ini kita nanti saya akan nambah untuk sudah mulai faktornya lebih dari 1 lah itu. Maka kemarin kalau saya sudah ada yang kemarin waktu sebelum UTS sudah melakukan yang faktorial itu, jadi sudah artinya. Kalau suara sudah ya, sudah bisa didengar ya? Sudah? Sudah, Pak. Nah ini kemarin saya lupa jadi nggak tahunya saya rekam tapi nggak ada suaranya semua. Gara-gara di ruang kelas malah lupa nggak ngidupin. Yang satunya lagi malah lupa saya nggak share screen ternyata. Jadi ada suaranya aja tapi nggak ada buku yang saya omongin gitu. Nah kadang lebih ya ini buka suaranya saya nggak kelihatan. Nah tadi sudah saya dan ini contohnya kalau saya ada berapa nanti kita mulai ke faktor. Jadi kita mempunyai faktor yang lebih banyak. Jadi 2 atau lebih lah itu. Jadi lebih dari
satu faktor. Kalau satu faktor tadi, yang lainnya kan blok gitu sebenarnya. Jadi ada satu blok, ada dua blok, yang akhirnya muncullah sekarang itu tadi. Nah, sekarang kita akan dengan faktornya sudah lebih dari satu. Jadi kita punya dua dulu lah di sini. Nah, dua pun dibikin mudah dulu. Low, high, atau minus, positif gitu. Jadi levelnya hanya dua masing-masing di A itu. Nah, dengan ini jadi kita kerjaannya cukup sederhana kan, karena berarti datanya cuman apa, yang di A ada hanya apa, low, high, apa ya tadi ini yang terus yang satunya lagi minus sama plus. Nah, kalau kita tuliskan dalam bracket jadi seperti ini. Ini yang faktor A, ini faktor B. Faktor A-nya low sama high, ini juga sama, faktor B-nya low sama high atau minus sama positif. Nah, nanti ini ada dua, bisa yang tanpa apa, interaksi dan pakai interaksi itu. Nanti setelah apa perbedaannya antara pakai interaksi sama enggak. Jadi ada interaksi antara si AB-nya itu. Jadi kemarin kan sudah lihat kan, jadi ini kalau yang tanpa interaksi, jadi diasumsikan dia nggak berinteraksi. Maka nanti kalau digambar kira-kira seperti ini. Tapi kalau dia ada interaksi, jadi dia bisa bersilangan. Berarti tidak berarti harus, kalau ini kan positif-positif semakin baik gitu dibanding yang negatif-negatif. Gitu. Ini kan kalau di yang B plusnya ini di atas semua, terus yang dari sisi B yang plus juga di atas, yang minus di bawah. Dari sisi A yang plus di sebelah kanan, yang minus di sebelah apa lebih kurang kan, apa di nilainya lebih di bawahnya itu. Jadi kalau persilangan apa yang ada interaksi ternyata tidak berarti plus itu bagus itu. Ternyata kalau untuk apa yang ingin responnya lebih baik adalah pakai A tapi ininya B minus malah gitu. Malah kalau A tapi pakai B plus itu jadi jelek. Jadi misalkan apa? Mungkin kita belajar hanya apa? Malam apa? Mungkin bukan malam hari misalnya. Terus belajarnya mungkin dibikin apa yang cepat apa lama. Nah, mestinya logikanya ada mungkin yang cocok malam dan belajarnya lama, itu mungkin hasilnya paling bagus. Ternyata ada juga mungkin yang malah sebaliknya, misalnya seperti ini, jadi malah lebih cocok A-nya plus tapi B-nya minus lah, itu yang paling tinggi. Dan namanya ada interaksi itu. Maka modelnya juga nanti berbeda kan kalau ada interaksi. Ini garisnya juga ini kan, kalau tanpa interaksi kan cuma X1, X2 lah. Ada interaksi, ini yang X1, X2-nya. Itu nanti untuk pengembangan di analisisnya itu. Jadi ini adalah kalau ada, jadi bisa ada X1, X2, terus ya ini kalau ada bentuk 3 dimensi, karena ada 2 faktor. Oke, ini ilustrasi untuk dari sisi memahami modelnya. Nah, kenapa kita jadi membutuhkan faktor? Karena faktornya makin banyak, kalau kayak tadi levelnya sampai ada yang 4, apa ya tadi yang, ya yang pengajarnya ABCD ya tadi 4. Jadi kalau dengan faktor desain kita jadi apa, dari sisi efisiensinya lebih tinggi ya, karena ini dalam bahasa ini kalau yang kita tuliskan di sini adalah faktor at a time experiment. Jadi A plus B minus, A minus A minus, terus A minus B plus. Karena kan cuma di sini aja kan karena dibikin. Nah ini jadi seperti kita lihat apa kalau digambar, jadi dalam satu kali jalan inilah keuntungan kita menggunakan apa seperti dipandang kalau kita kalau satu faktor aja kan, yang faktor yang lain dihabiskan. Kalau ini tetap diakomodasi tapi tetap bisa lebih efisien dari sisi banyaknya apa ininya bisa kita. Nah ini kalau adalah untuk faktorial tapi tadi setiap titiknya hanya ini bisa juga nanti kita kayak seperti tadi yang Latin square juga ada replikasi di sini juga nanti dimungkinkan ada seperti itu.
Nah, inilah untuk contoh yang pertama. Ini adalah 3 level ya, ini tapi dari 2 faktor tapi ada 3 level dan masing-masing kayaknya direplika ada 4 ini ya. Temperaturnya ada 5 ini 15 70 sama ini, materialnya 1 2 3. Masing-masing diisi adalah ada 4. Ini terkait apa? Lifetime-nya ya yang di baterai. Jadi ternyata di temperatur rendah memang iya nih material satu itu ada yang sampai 155 lifetime-nya di 5 jam. Tapi kan ternyata juga ada yang rendah ini. Pada saat suhu tinggi cenderung apa maunya ini kayaknya apakah jadi maunya kita akan mencari sebenarnya supaya awet jadi yang mana gitu. Mungkin nggak usah dianalisis saja, mungkin kita dilihat dari datanya ini material mana yang memberi lifetime paling tinggi. Yang kita cari kan baterai yang awet lah gampangannya itu. Coba Anda perhatikan ini tanpa dianalisis dulu aja, tanpa ini kalau yang lihat hasil eksperimennya ini, menurut Anda itu temperatur berapa, material apa dengan temperatur berapa yang memberi lifetime paling tinggi? Mungkin Anda lihat di situ, bisa milih nggak Anda, misalnya apa, memang ada nggak kira-kira efek perbedaan temperatur, efek tipe materialnya gitu. Ya seperti kalau kita pakai baterai kan ada berbagai merek. Apakah pengaruh mereknya ada? Atau yang penting kita makainya, misalnya ruangnya itu AC-nya dibikin dingin, apa AC-nya dibikin sedang, apa tanpa AC misalnya. Jadi dibikin hanya. Mati yang awet yang mana gitu. Temperatur 70 pada tipe 3 Pak yang bagus Pak. 70 tipe 3. yang 174 ini ya. Ya, Anda lihatnya kan itu kan. Nah, ini kalau kita lihat dari sini 174 berarti saudara saya akan beli materialnya yang misalnya merek 3 gitu ya. Saya pakainya di suhu 70 Fahrenheit itu. Nanti akan lama. Tapi ternyata kan ada yang cerita, oh enggak, saya 120 sudah mati ini, lifetime cuma 1. Ada yang katakan 139 itu. Nah, makanya itulah pada saat kita dapat ada berbagai laporan kayak gini, maka kita perlulah tadi melakukan analisis secara statistik biar lebih fair. Maka kita uji hipotesisnya mestinya apa ini, benar ada perbedaan temperatur, ada nggak perbedaan material, dan kira-kira ada interaksi enggak ini? Kalau melihat sepintas kayak gini aja. Kalau interaksi tadi, jadi pada saat yang satunya kayak bisnis terjadi persilangan itu loh. Kalau ini sejajar semua, misalnya pokoknya material satu itu dia paling rendah semua itu suhu berapa aja itu. Material 2 mesti di atasnya, material 3 mesti di atasnya gitu. Itu sejak namanya nggak ada interaksi itu. Kalau ini kira-kira ada interaksi enggak ini? Kalau Anda lihat di sini, kayaknya kalau lihat secara kita belum analisis secara statistik itu hanya lihat dari ini, yang material paling awet yang mana kira-kira ini? 1, 2, 3 yang paling awet yang mana? Kita mungkin ngeklaim ya yang 3 kan kata ini kan, karena kalau 1 kayaknya kok rendah semua. Walaupun di yang 2 ada 188, di atasnya 174 kan sebenarnya kan ini. Nah, sekarang kalau secara hanya temperatur aja, yang rendah adalah yang temperatur tinggi kayaknya ini ya. Yang cara ini. Tapi bisa juga di yang tengah juga ada ini. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita butuh statistik tadi supaya lebih objektif dibanding kalau lihat kayak gini kok langsung menyimpulkan itu. Oke, sekarang ini nanti yang dapat contoh ini berarti siapa? 51. Kemarin baginya gimana? Urut persensi ya? Iya ya. Apa di random? Asrul. Urut saja, Pak. Urut saja ya, udah urut saja berarti ini persensi 1 ya, dapat 5,1 nanti kalau saya dapat ini. Nah, ini ada interaksi nanti dilihat. Ini yang tadi apa faktor B nanti mana sebagai ininya, terus ada interaksi. Karena tadi ada replikasi, jadi kita bisa mengecek ada interaksi enggak. Nah, kita butuhkan replika kalau kita indikasikan memang ada interaksi. Kalau tadi ada kelihatan nggak ada interaksi, kalau sementara nggak usah apa,
belum kita olah itu. Karena interaksi pokoknya terjadi persilangan harus itu, nggak sejajar itu. Jadi artinya kan boros-borosin kan replikasi kita harus nyoba berarti 4 baterai ya itu ya di masing-masing level itu. 4 kali berapa tadi itu? 4 kali 9 berarti ya itu ya, karena ada 9 titik itu kan 9. Nah inilah rumus hitung-hitungnya. Kalau Anda langsung pakai package-nya di Colab-nya ya boleh. Kalau Anda mau pakai rumus ini juga boleh untuk nyoba ini. Ini ada interaksinya. Nah ini sum square-nya. Jadi nanti mana nih? Oh A gimana, B gimana, interaksinya bagaimana itu. Kalau misalnya interaksi itu diterima, yang nggak ada interaksi, maka otomatis gambarnya cenderung mesti nanti akan kelihatan sejajar kayak yang tadi itu. Kalau diplotkan itu. Nah ini ya, dapat yang 51 berarti siapa nih 51 ya? Presensi 1 siapa? Saya Pak, Desi Pak. Oke, nanti dari sini ini ya, perhatikan. Nanti kalau Anda misalnya ingin nyari yang kontekstualnya adalah dari jurnal yang gunakan faktorial design dengan 3 ini ya, level 3 ya ini ya. Misalnya gitu, searching aja yang pakai faktorial misalnya desain ini nanti. Tapi sementara kerjakan ini dulu ya, pakai Colab-nya nanti dapatnya sama seperti ini berarti ya sudah berhasil lah itu. Maham. Nah, setelah itu kita mulai lihat interpretasinya. Materialnya signifikan ya, berarti tadi material memang berpengaruh, temperaturnya juga berpengaruh, juga interaksinya. Maka kalau ada gambar plot min-nya, min masing-masing dibikin plotnya, mesti akan terjadi ada yang persilangan itu. Karena interaksinya juga signifikan ini. Nah, Anda nanti bisa gambarkan plot min-nya ya, walaupun di sini nggak diminta ya. Nah ini kan kelihatan gambarnya kan saling bersilang kan nggak sejajar ini. Berarti kalau tadi kembali yang sempat disebut, memang yang material 3 itu relatif yang nilainya di atas kan lifetime-nya ini. Tapi kalau misalnya mau menggunakan material 3, sebaiknya di suhu berapa ini? Adalah suhu yang 70. Tadi ya 70 pakai material 3 ini. Benar tadi kan kalau kita hanya melihat sekilas, intuisinya ke sana itu. Tapi kalau material 3 tapi suhunya terlalu rendah, malah kalah sama yang material 2 itu. Jadi material 3 relatif tetap lebih baik ini kalau kita. Nah, ini menunjukkan ada interaksi kalau terjadi persilangan seperti ini. Jadi kalau saya beli baterai merek ini, maka usahakan waktu dipakai di suhu yang paling bagus itu di suhu 70 Fahrenheit ini. Nanti silakan ini gambar ini min materialnya, terus nah, yang ini adalah bandingin di antara itu yang signifikan mana ini. Nah, pakai ujinya apa? Kalau bandingin 2 ini uji T ya. Jadi kembali uji T juga minta tadi cek sebenarnya di situ dia harusnya adalah asumsi normalnya terpenuhi. Ini biasanya jarang dicek juga, pokoknya ya sudahlah gitu. Nah, ini 31 signifikan apa enggak ini? 31 ini kayaknya signifikan, tapi yang 32 enggak signifikan. 21 signifikan. Berarti 3 dengan 2 itu adalah tadi 3 memang lebih doang, tapi yang pada 3 dengan 2 kayaknya berdekatan ya. Nanti dilihat tadi min-nya mana tadi ya. Nah ini 3. Oh ya ini 32 kan relatif berdekat kan 1.300 sama 1.500-an, jadi ini relatif dekat ini. Tapi yang satu memang kelas, jadi kalau beli baterai milihlah yang merek 2 sama merek 3 lah itu. Ini kalau harganya misalnya sama ya ini sama aja lah ini. Tapi kalau memang harganya beda ya pilih yang mestinya lebih murah kan kalau misalnya itu. Yang penting dari lifetime-nya sebenarnya 2-3 hampir sama. Terus untuk lanjutan multiple comparison-nya, nanti juga bisa bikin tadi untuk yang materialnya, bisa-bisa untuk bikin untuk yang satunya, yang tadi, yang temperatur ya.
Nah, total datanya ada 36 ya kalau mau dilihat secara lebih jauh ini. Nah, sekarang untuk apa checkingnya ya, errornya ya. Tadi kan errornya minta asumsinya apa di sini? Nah, error itu adalah kalau error yang secara keseluruhan itu Y dengan Y topinya, itu residual. Bisa kita, ya kan, jadi terus, padahal Y topi adalah sama dengan Y bar, maka berarti error sama saja dengan Y dikurangi Y barnya, berarti kayak apa, rata-rata per selnya kalau kita ingin lihat yang epsilon IJ-nya itu di. Nah, sekarang kalau datanya sedikit, bisa nggak pakai ggplot? Ngecek kayak gini. Padahal di beberapa tentang lifetime data analisis, biasanya kalau diasumsikan normal sebenarnya nggak pas. Tapi ya udahlah, di sini dipaksakan dia adalah diasumsikan normal kan, supaya bisa pakai apa? Uji T sama uji F tadi itu. Nah, ini yang kadang untuk pada keadaan tertentu sebenarnya bisa juga sebenarnya asumsi mungkin nggak terpenuhi, tapi kadang orang ya sudahlah pakai aja gitu. Ini untuk estimasi parameternya masing-masing ya. Nah, ini kalau di plot yang secara keseluruhannya adalah kelihatan sudah di sini kan. Ya lumayan mau garis lurus. Nah, tapi ini kalau diuji secara apa, ini kan gunakan ggplot. Jadi keseluruhan datanya kan 36 ya. Jadi ini bisa di ini kan dia harusnya adalah mengikuti distribusi normal. Ya, kalau ini kayaknya nggak dilanjut dengan uji yang, nah nanti Anda silakan yang dapat 51 ini, diuji normalitasnya pakai, terserah Anda milih apa, yang Kolmogorov mau Daring atau apa, terserah yang mungkin Anda mau pilih, di samping daripada kalau hanya gunakan yang tadi ya, yang PP Post sebenarnya udah lumayan ini. Kelihatan kayaknya normalnya terpenuhi lah itu. Oke, ini untuk variansinya yang banyak konstannya kayaknya terpenuhi enggak ini. Lihat ini kayaknya. Nah, di sini juga cuma gunakan plotting aja. Kemudian kalau Anda melakukan uji variansi pakai apa? Untuk asumsi kesamaan variansinya sama. Kayak variansinya kan di sini minta syarat kan tadi normal, minnya ini variansinya kan sigma kuadrat itu. Nah, di sini dia nggak memperlihatkan, tapi Anda bisa apa gunakan uji untuk. Nah, sekarang kalau kita ingin dengan ukuran sampel berapa sih, kalau tadi berarti kan hanya butuh berapa itu tadi 36. Apakah cukup untuk kita ingin melihat perbedaan di antara mereka tadi itu. Jadi replikasinya itu mau berapa itu kan tadi dengan cukup dengan 4 kan. Nah, inilah di sini yang untuk penentuan sampel size-nya gunakan ini ya, persamaan yang mungkin kemarin juga sudah ketemu di depan ya untuk menentukan ini. Jadi untuk supaya mencapai kita benar-benar bisa melihat perbedaan karena apa tadi, jenis materialnya dan suhunya, itu butuh replikasi N-nya berapa. Nah, inilah gunakan ini, jadi kita akan mendapatkan that the standard development battery life is after, maka dibutuhkan untuk ininya jadi ya dengan alpha 0,05 kita akan gunakan, dan ininya adalah jadi butuh berapa ini.
Jadi kalau tadi konteks yang tadi pakai N berapa? 4, ini kalau dihitung apa? Risknya 0,06. Jadi ini peluang 94% bahwa dia akan menolak H0. Berarti kalau pakai 5% kayaknya sudah mepet banget ya jadinya. Nah ini N4 ya sudahlah, lumayan dari kemampuan untuk ya bisa. Karena yang ketujuannya kalau kita melakukan riset tadi adalah mesti menolak H0 kan. Kayak tadi yang metode mengajar, mestinya maunya itu. Nah, ternyata hasilnya enggak lah. Sebenarnya bisa saja dengan cara di sini mencari N yang optimalnya, yang masih bisa menolak H0. Nah, ini adalah menentukan. Nah, kalau ini Anda ingin praktekkan kan repot, nah, maka caranya nanti, kalau Anda dapat yang menggunakan itu, tadi replikasinya, kalau tadi kan satu kelasnya 40, berarti kan kayak tadi untuk yang blocking ya. Tapi nanti Anda kalau waktu cari ini, yang dapat, apa tadi, Desi ya, yang dapat ini ya, nanti Anda coba Iya, Pak. dari hasil yang misalnya Anda dapat papernya siapa, entah orang pendidikan atau manapun bebas, yang penting yang menggunakan di sini kan faktorial apa desain itu. Desain. Nah, nanti dilihat dia pakai replikasi N-nya berapa. Nah, nanti Anda cek kalau dengan N segitu akan menunjukkan apakah itu sebenarnya masih kurang atau sudah cukup gitu. Baik, Pak. Ya, nanti Anda perhatikan dia memang ada interaksi enggak. Nanti kalau di plot min-nya biasanya terjadi persilangan, itu cenderung kita mengatakan interaksi memang wajar kita akomodasi gitu. Nah, yang berikutnya ini malah kita langsung asumsikan enggak usah pakai interaksi aja itu. Maka yakinlah bahwa memang itu kalau kita ini kan langsung kita nggak pakai interaksi. Berarti datanya berapa ini kalau kita ini kan jadi sudah nggak ada interaksi kan, ini hilang kan di sini. Karena cuman adanya faktor A sama faktor B aja. Nah, terus bisa juga perselnya cuma satu, jadi tanpa replikasi, single replicate sering disebut ininya. Yang tadi ya, jadi bisa aja setiap selnya satu. Berarti kalau tadi ada berapa? Kalau teman per sel satu berarti ada cuma 6 ya. Tapi jadi yang hilang adalah yang replika apa enggak. Jadi di situ enggak, berarti N-nya kan satu ya. Jadi hanya cuma A, B, tapi enggak ada N yang diinikan itu. Itu namanya kita ini kan tanpa replikasi itu. Nah, sekarang yang dapat 52 ini tentang apa nih? Ini berarti 52 siapa ini? Presensi 2 siapa ya? 52. Saya Pak Diana. Oke, berarti dia dapat 52 ini tentang apa ini? Chemical product ya. Dipengaruhi oleh dua faktor, pressure dan temperatur. Oh, ini tekanan dan suhunya itu. A single replicate. Jadi ini untuk contoh yang berarti di tiap selnya cuma ada satu itu. Ditunjukkan di tabel 510 mana tadi? Oh, 5 berarti di atasnya ya. Nanti silakan dicek ke sana. Jadi kita hanya dengan replikasinya adalah satu. Jadi di masing-masing selnya ini tekanannya sampai ada 5, tapi untuk temperaturnya ada 3. Masing-masing sel ada cuma. Nah, yang diukur apa nih di sini chemical ini? Nanti dibaca lebih ininya. Oh, impurity ya di ini. Atau istilah kimianya itu maknanya apa, angka-angka itu. Nanti silakan tambahin, mungkin bisa tanya si siapa, ChatGPT istilah kimianya mungkin kalau ingin cepat itu. Nah, ini untuk contoh yang tanpa replikasi ya.
Kalau temporal sama ininya signifikan, tapi untuk tambahan ini yang non additifnya adalah tidak, ini kan, tapi value-nya besar itu. Nah, nanti silakan Anda cari yang tanpa replikasi ya, faktorial tapi tanpa replikasi. Kalau yang tadi kan pakai replikasi, tapi dicek nanti N-nya sudah tepat belum. Gitu. Terus dicek juga normalitasnya ya tadi ya. Ya pakai ppplot minimal, tapi saya lebih sarankan tambahkan juga yang uji ya. Mau Kolmogorov, mau Anderson-Darling atau apa silahkan yang Anda pilih, saya bebaskan itu. Ya untuk menambahkan apa tambahan ini. Nah akhirnya kita ke general ini sampai kita kan ingin lebih banyak lagi ke 3 faktor. Tadi kan sudah pertama 1 faktor, 2 faktor, terus kita sampai ke 3 faktor. Ya makin ramai aja kan ini tampilan apa, jadi untuk 1 faktornya, terus 2 faktornya, terus 3 faktornya yang interaksi. Jadi sekali lagi kalau Anda ingin menghitung sendiri ya boleh pakai ini. Nah yang dapat contoh 3 tentang soft drink bottling problem. Oh jadi ini mesin pengisi pada botol, mungkin misalnya apa kayak ngisi mungkin minuman-minuman dalam kemasan botol itulah misalnya itu. Karena itu isi misalnya 600 ml apa ya itu kayak air mineral itu kan, berarti tingginya harus berapa itu supaya volumenya 600 mg 600 mililiter ya apa 600 ya mililiter ya kalau yang ml ya itu ya betul. Nah nanti kalau Anda misalkan apa yang dapat contoh ini apa aja yang mempengaruhi pada saat si mesin pengisinya. Nah, variabel yang akan dikontrol di sini adalah persen karbonasinya, operating pressure in the filler-nya, terus bottle product per minute or the line speed-nya, jadi kecepatan apa. Karena kan kalau kecepatan mungkin isinya belum banyak, kalau kelambatan malah kebanyakan misalnya. Jadi yang dianggap mempengaruhi ada 3, ada ABC ini. Jadi orang nulisnya jadi lebih karena 3 ya, jadi tekanan, karbonasinya, terus speed-nya ya. Jadi nanti ini gunakan data ini dulu juga, nanti kita bisa gambar yang A dengan B apa tadi, terus A dengan C, juga melihat B dengan C juga bisa. Nah, ini maka nanti ada SSAB, SSAC, SSBC, terus akhirnya SSABC itu operasi 3. Nanti kalau dilihat di sini yang kayaknya nggak signifikan yang AC ini sama BC dan ABC-nya. Interaksi itu nggak ada, tapi masing-masing ininya memang dia signifikan kan ini. Dari faktor A, faktor B, faktor C-nya itu. Tapi yang ada interaksi hanya AB dengan AC aja, kalau pakai 5% ya tipis-tipis. Ini kayak diterima dan ditolaknya kan. Kalau 5% ini sebenarnya masih diterima. Jadi sebenarnya yang signifikan konteks interaksi kayaknya hanya yang AB aja ini, interaksi antara karbonasi sama operating pressure-nya, tekanan operasi. Nah inilah kalau kita ingin gambarkan yang A-nya, yang B-nya. Jadi interaksi tadi kan nggak ada interaksi 2, nggak, cuma ada interaksi yang AB. Oke, yang dapat terus untuk fitting response curve and surface. Kalau ini yang lanjutannya 5 masih lanjut yang contoh 51 berarti ini datanya pakai sana.
Nanti sampai nanti dibikin apa untuk melihat tadi yang hanya AB, bikin ada AB, ada A pangkat 2, ada AB, ada A pangkat 2B. Nah, ini adalah ide bagaimana kita ingin lihat bahwa di respon A, jadi ada kayak semacam kalau diregresi kan ada yang di apa namanya itu X pangkat 2 polinomial ya. Jadi tetap ininya linear tapi di ininya yang diberi ada angka 2, jadi mirip seperti itu kalau di konteks regresi. Jadi interaksinya tidak cuma si A kali B, tapi juga A pangkat 2B itu dilihat juga. Nah, kesimpulannya ada enggak ini jadinya ini? Yang A pangkat 2 ternyata signifikan ini. Tapi AB-nya, sorry, A pangkat 2, ini mana? Model ini ya signifikan, A signifikan. Oh, yang A pangkat 2 enggak ini. Terus AB juga enggak, tapi yang A pangkat 2B-nya yang signifikan. Jadi artinya kalau kita tadi hanya mikirin AB aja sebenarnya mungkin sudah cukup. Yang ini karena yang interaksi A pangkat 2B-nya yang saya hanya ini, yang lainnya kayaknya enggak nih kan. Apa ada sama AB itu. A dengan B itu enggak interaksi, tapi A pangkat 2 jadi berarti kan soal kayak A dengan A kan, kayak A di pangkat 2, jadi itu juga enggak signifikan, tapi yang signifikan malah A pangkat 2 dengan si B-nya. Nah, kadang ada situasi-situasi seperti itu. Nanti yang lanjutan tadi ya, yang nanti dapat ini yang gunakan jadi hierarchical principle ini pada saat kita jadi membuat high order kayak yang kalau di regresi itu X jadi X pangkat 2, ini kan A jadi A pangkat 2B. Walaupun yang signifikan tadi hanya yang A pangkat 2B-nya ya, tapi untuk yang A2 sama A pangkat 2 sama AB-nya enggak. Oke, ini lanjut masih yang, dan ini kalau diilustrasikan jadi bentuk gambarnya seperti ini. Tadi material 3 memang ya yang terus pada suhu 70 ya memang yang optimal tadi ya. Jadi kalau kita lihat sana, maka ini terlihat ya. Tapi yang ininya kan tadi kan bikin hanya kayak zigzag, ini sekarang kayak dibikin lengkung, dibikin jadi kurva. Ini. Tapi kelihatan sekali material 3 memang pada posisi suhu 70 ini yang dia memberi hasil yang bisa maksimal itu. Dari segi lifetime-nya itu. Terus contoh 55 ini adalah effective life of cutting tool that in a numerically control machine is thought to be affected by cutting speed dan tool jadi ini kayak kalau kita lihat ada mesin pemotong itu ya. Jadi kecepatan memotongnya terus sudutnya berarti tool angle-nya. Ada 3 speed dan ada 3 sudut ya dilibatkan. Ini 3 speed, 3 derajat ini ya sudutnya 15, 22, 5. Dengan kecepatan 125, 150, 175. Tadi juga sama ya dibikin tadi yang A-nya sampai derajat 2, B-nya derajat 2, terus ada AB, A2E, AB2, A2, B2. Yang signifikan ternyata ya model signifikan, AB signifikan, tapi yang A2, A pangkat 2-nya enggak, AB-nya juga enggak, ini enggak, yang ini yang AB
pangkat 2-nya. Kalau pakai 5% ya ini. Tapi R-square-nya sudah menjadi sampai ya hampir 90%. Nah, ini untuk ukuran kinerja dari model yang kita tawarkan, yaitu yang kita pilih itu. Nanti kalau divisualkan dalam bentuk gambar, nanti untuk gambar seperti ini, ya tadi Anda tinggal cobakan di kolemnya. Kalau tadi saya mungkin ada beberapa kayaknya masih ngambil dari yang di buku. Kalau mau dicoba, perintahnya apa sih untuk kalau kita ingin ngeplot itu, mungkin bisa bantuan ChatGPT, kadang bisa, moga-moga bisa bantu lah itu kalau komputasi, yang kalau enggak ya harus bikin sendiri ya. Ini gambar 3 dimensi. Nah, sekarang seperti di waktu 1 faktorial, 1 faktor aja, kita juga butuh blocking ya. Ini yang random lengkap ini juga. Nah, jadi kita nambahi blok. Kita sudah punya faktornya ada 2, AB, terus ada, nah, ditambahkan adanya blok ini ya, yang deltanya itu. Ini baru 1 blok itu. Jadi 2 faktor yang kita ini kan, terus tambah ada, ini adalah blok. Nah, ini yang dapat yang 56 ya, yang gunakan itu berarti ini apa? Studying method for improving ability to detect target on a radar scope. 2 factor considered to be important are the amount of background noise or ground clutter on the scope and type of filter placed over the screen. Jadi tadi yang belum pakai blok, bagaimana kalau sampai ada blok ya, ditambahkan. Yang bloknya ini ada 4 blok ya. K1, 2, 3, 4. Kalau level I-nya ada 3, level J-nya ada 2. Tapi untuk blockingnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini untuk blockingnya itu. Berarti 2 faktor 1 blok. Kalau tadi malah 1 faktor 2 blok ya. Nah, ini hasilnya yang interaksi ya, yang kayak tipis-tipis banget. Untuk mau nolak masih belum, tapi sebenarnya mau menerima pun kalau pakai 5%, ini masih menerima. Itu. Hanya bahwa dia tidak ada interaksi ya di ini. Tapi pengaruh ground clusternya dengan filter type-nya itu berpengaruh. Ini sudah nambah ada aspek bloknya. Terus kalau 2 blok ya jadi Latin square, jadi lebih rumit lagi kan ini. Makanya kalau Anda sampai eksperimen sendiri ya repot lah itu. Maka nanti Anda cari lagi kata kunci, moga-moga ketemu kayak tadi dari mana. Mungkin kalau bahasa Indonesia ya ketemu orang Indonesia nanti. Silakan aja, Anda boleh juga nyoba yang dengan kayak tadi bujur sakar Latin misalnya. Kalau faktorial ya kayaknya rancangan faktorial kalau salah bahasa Indonesia. Jadi ini kalau sudah di keputusan jadi ada 2 blok ya. Ada ke arah rows-nya adalah disk, ke arah operatornya adalah yang untuk kolomnya. Tapi yang faktor untuk treatment adalah G sama F plus interaksi. Ini kelihatan ya, interaksinya jadi juga signifikan. Ini tentang radar detection ya. Jadi kemampuan radar itu bisa mendeteksi objek yang ini kan. Tapi contohnya di sini cuman sampai berapa? 56 kalau nggak salah. Yang mana tadi? Ya, 55 ya, 55.
Ini ada enggak 55? Oh, ada 56 ya. Ini yang gunakan 56. Oke, kalau mahasiswanya berapa? 7 ya, Mbak Asrul ya? Enggak, Asrul. 7, Pak. Apa ya, dia di random aja milih salah satu, ini nggak apa-apa lah itu. Tapi nanti setelah itu, karena saya harapkan contoh soal Anda nyoba dulu, setelah dicoba jalan sudah sesuai dengan seperti yang di buku, baru Anda ganti dari yang berupa dari jurnal ya. Moga-moga ya dapat kayak tadi, walaupun dari Ghana ya lumayan lah itu. Tapi tolong dicermati ya dari sisi apa dia makainya itu. Dan sekarang informasi dia penulisnya, tapi kebanyakan ini mesti background-nya bukan statistik gitu, yang make ini. Ini artinya penambahan apa dengan ini adanya operator ini jadi signifikan semua kelihatan. Pengaruh apa hari dan operator yang menjalankan itu berarti berdampak terhadap untuk kita bisa mendetek sampai interaksi juga kelihatan itu. Oke, sekarang masih ada waktu, saya kira bisa. Tadi kan baru satu yang tampil, sengaja saya ambil dulu karena apa? Saya inginkan nanti moga-moga Pak mulai bisa dipertajam pada saat kita. Jadi awalnya lebih baik coba tampilkan contoh yang dari buku dulu, sebenarnya saya harapkan itu. Nah, setelah itu barulah kita menggunakan yang bersumber dari jurnal untuk kontekstualnya itu. Tapi kalau Anda mau create sendiri juga boleh kalau memang punya waktu ya, karena untuk masing-masing desain kan untuk ngerunningnya ya lumayan repot itu. Jadi saya nggak akan memaksa itu, Anda bisa menggunakan yang bersumber dari jurnal, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya ingin lihat apa yang berarti tadi terakhir siapa? Mawar ya tadi ya? Iya, Pak. Mahasiswanya 9. Ya. Mana? Mahasiswanya 9, Pak. Yang 7. Oh, 9. Yang 7 itu Komstat, Pak. Oh, berarti kalau 9 berarti tadi kan sampai 6. Berarti yang 3 tersisa random. boleh milih secara random. Baik, Pak. Ya, nanti ini aja yang tersisa silakan memilih mana yang tadi jadi ada. Tapi untuk kontekstualnya beda ya, kalau bisa datanya ya, pas kontekstualnya itu. Jadi Anda apa, walaupun di contoh soalnya sama, tapi kalau bisa kontekstualnya beda. Itu. Ya oke, sekarang lanjut setelah tadi siapa? Mawar, mungkin yang materi yang kemarin. Saya, Pak. Kalau ada yang, ya oke silakan. Ya. Berikutnya siapa? Mita, Pak. Mita ya. Ya, oke, silakan Mita. Moga-moga sudah nanti ditambahkan pada yang kontekstual. Jadi Anda boleh cerita tentang yang soal di buku dulu. Baru setelah itu diganti data yang berasal dari apa. Kalau ini biasanya datanya karena sedikit, biasanya bisa didapatkan itu dibanding kalau yang apalagi yang jenis-jenis yang machine learning itu biasanya datanya susah itu. Cuma tahu dapat hasil aja, kita nggak ngecek. Kalau ini bisa dicek dengan baik gitu. Oke, silakan Mita. Saya tak stop. Oke, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini, desain Latin Square adalah metode eksperimental yang digunakan untuk mengontrol variabel bukan mengganggu, Pak. Variabel independen ketika mengamati efek dari satu faktor utama. Dalam desain ini, setiap perlakuan muncul hanya satu kali dalam setiap baris dan kolom. Sehingga sangat berguna ketika terdapat dua variabel yang berpotensi mempengaruhi variabel respon. Dalam desain Latin Square berukuran n kali n,
di mana n baris dan n kolom, terdapat n perlakuan yang masing-masing muncul satu kali di setiap baris dan n kolom. Untuk contoh matriknya seperti berikut. Untuk model linier dari desain Latin Square-nya ditulis dengan persamaan seperti berikut. Nah, untuk persamaannya ini saya mendapatkan dari jurnal rujukan saya yang mau diteliti nanti, Pak. Jadi untuk asumsinya di sini ada 3 asumsi. Yang pertama di sini normalitas, distribusi data dalam setiap kelompok adalah normal. Yang kedua di sini kesamaan varian antar kelompok harus homogen. Yang ketiga independensi observasi dalam kelompok harus independen. Setelah penerapan Latin Square, analisis yang dilakukan selanjutnya yaitu analisis ANOVA, di mana hipotesis nolnya di sini tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Sedangkan untuk hipotesis H1-nya di sini terdapat setidaknya satu perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Untuk statistika F-nya di sini digunakan dalam ANOVA untuk menghitung rasio varian antara kelompok dibandingkan dengan varian dalam kelompok. Nilai F yang lebih besar menunjukkan bahwa perbedaan antara kelompok lebih besar dibandingkan dengan perbedaan dalam kelompok. Yang dirumuskan F-nya di sini varian antar kelompok dibagi varian dalam kelompok. Selanjutnya di sini uji yang digunakan uji 2K, di mana rumus yang digunakan untuk menghitung batas kritis yaitu Q dikali akar MSE dibagi N, di mana Q-nya ini adalah nilai dari distribusi student strength. Untuk MSE-nya adalah mean square error dari ANOVA-nya. Untuk N-nya sendiri adalah ukuran sampel. Untuk kontekstualnya di sini, data penelitian yang saya gunakan bersumber dari jurnal ini, Pak. Dari jurnal ini, Latin Square Design for Selection of Experimental in Development of the Composition of Medical Sponge. Jurnal tersebut dipublikasikan pada tahun 2024, di mana jurnalnya di sini membahas aplikasi berbagai polimer dan plastisimer dalam pengembangan ekstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh berbagai faktor terhadap variabel yang diamati dengan menggunakan desain Latin Square 4x4. Desain ini dipilih untuk meminimalkan variabilitas yang tidak diinginkan dan mengontrol efek dari urutan perlakuan. Terdapat 3 faktor utama yang dianalisis masing-masing dengan 4 level yang berbeda. Nah, untuk faktor yang di dalam jurnal itu ada 3 faktor, di mana faktor yang pertama yaitu faktor A, di mana faktor A itu ada polimer, A1-nya di situ gelatin medis, A2-nya hidroksiprolil selulosa, dan seterusnya. Untuk faktor B-nya di sini B1-nya twin. Yang B2-nya di sini polysilicon glycol, B3-nya gliserol, B3-nya propilen glikol. Untuk faktor C-nya di sini adalah suhu. Melalui desain eksperimen ini, setiap level dari setiap faktor akan diuji secara berimbang sehingga memungkinkan evaluasi yang akurat mengenai pengaruh masing-masing faktor terhadap hasil akhir dari ekstrak yang diteliti. Penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh faktor-faktor berbeda terhadap beberapa variabel terikat termasuk pH, penyerapan air, ketebalan, dan kehilangan berat selama pengeringan. Uji 2K dilakukan untuk membandingkan rata-rata antar pelakuan. Uji Latin Square di sini menggunakan program R.
Untuk program R-nya ini Pak, bentar.